silakan masuk. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Selamat datang Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Lida Liana yang bertugas di puskesmas ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Ibu Santi. Bapak? Bapak Andi. Umurnya berapa Ibu? 27 tahun Bu. Ibu dari mana? Saya dari Denpasar Timur. Baik, boleh saya tahu tujuan Ibu dan Bapak datang ke sini? Jadi begini Bu, saya kesini tuh mau memakai alat kontrasepsi agar menggunakan kandungan mungkin. Oh, Ibu. Karena anaknya masih 1 tahun nih Bu, mungkin supaya jaraknya lebih jauh. Baik Ibu, saya jelaskan dulu ya jenis-jenis kontrasepsi yang ada di puskesmas ini. Ada beberapa jenis kontrasepsi. Yang pertama itu ada KDR atau IUD, yang dimana ini akan pemasangannya itu akan berada di rahim Ibu. Jadi kita akan memasukkannya ke dalam vagina Ibu. Terus ini juga jangkanya lama Ibu. Misalnya Ibu belum mau hamil sampai 10 tahun ke depan lah misalnya, Ibu bisa menggunakan ini. Tapi kalau misalnya Ibu menggunakan ini terus Ibu pengen hamil dalam waktu 2 tahun ke depan, Ibu juga bisa nanti dilepas aja. Terus yang selanjutnya itu ada pil. Pil ini tuh diminum setiap hari Bu. Jadi ini rentan sekali sebenarnya Bu, karena kalau lupa itu bisa terjadi kehamilan. Terus yang selanjutnya ada suntik 3 bulan. Yang ini sih kebanyakan orang pakai ini karena ini efektif dan banyak perempuan yang menggunakan ini tuh cocok gitu lah istilahnya. Yang selanjutnya itu untuk ada suntik 1 bulan. Kalau yang suntik 1 bulan ini sebenarnya saya rekomendasi, tapi ini jangkanya terlalu sebentar gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang lupa kalau misalnya bulan depannya itu dia suntik KB gitu. Yang selanjutnya ini ada susu atau AKBK, yang dimana ini tuh ditanam di bawah lengan sini Bu. Nah di sini ini sih sedikit sih orang yang menggunakan ini, tapi di sini ada gininya kontrasepsi. Terus yang selanjutnya ini ada kondom. Ini sih lumrah ya Bu ya. Di mana-mana kita juga dapat beli di pasar, di Indomaret tuh di mana-mana tuh udah ada ya Bu ya. Jadi itu paling efektif dan paling gampang digunakannya gitu Bu. Kalau boleh saya tahu untuk alat kontrasepsi AKDS ini kan lumayan jangka panjangnya. Apakah ada efek sampingnya Bu? Kalau itu kita jelaskan dulu Bu ya untuk pemasangan yang jenis AKDR-nya. Nah, ini dia Bu. Ini Bu, AKDR itu alatnya kecil, dipasang di dalam rahim dan sangat efektif dan aman. Bisa dicabut kapan saja jika Ibu inginkan. Dapat menambah pendarahan, menstruasi yang menyebabkan kram, dan tidak dapat melindungi Ibu dari penyakit IMS atau HIV. Selanjutnya yang tidak bisa menggunakan AKDR itu ibu yang baru melahirkan 2-28 hari. Kalau itu kan anaknya sudah 1 tahun, jadi bisa untuk menggunakan AKDR ini. Nanti jika ibu menggunakan AKDR ini, mungkin menstruasi ibu kurang teratur atau mungkin bisa berlambat banyak gitu, tergantung orangnya Bu ya. Terus untuk selanjutnya, nah efek sampingnya. Untuk efek sampingnya itu mungkin terjadi kram pada perut setelah beberapa hari pemasangan, terdapat flek dalam beberapa minggu, haid yang lebih banyak dan tidak teratur, bercak atau flek di antara masih haid Bu. Gitu. Terus selanjutnya hal yang terjadi ketika pemasangan AKDR, prosedur pemasangannya itu mungkin merasa sakit pada saat pemasangan, terus pendarahan mungkin Ibu gitu. Untuk selanjutnya ada yang Ibu ingin tanyakan? Saya mau memastikan juga sih kan kalau AKDR ini kan dipasang di dalam rahim.
Jadi itu kan lumayan, setiap orang itu kan berbeda-beda, mungkin akan terasa sakit Disakit setelah pemasangan atau bagaimana? di setelah pemasangan itu. Sudah kita untuk setelah pemasangan saat berhubungan itu mungkin sedikit pas awal-awal itu terasa tidak nyaman ya untuk bapak suaminya, tapi setelah terbiasa mungkin akan tidak terasa sakit. Mungkin kalau mau dipakai kondom untuk keamanan yang lebih gata gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai kondom nih, pas kita mau melakukan hubungan seksual kita lupa memakai kondom, Itu tidak apa-apa kan, kita sudah misalnya kalau tidak pakai ADR tidak apa-apa. Tapi kalau ini kan saran aja, kalau misalnya gini bisa perlindungan ekstra itu bisa menggunakan kondom gitu. Selanjutnya saya mau bertanya biar ada perbandingan nanti itu saya mau bertanya tentang kontrasepsi suntik 3 bulannya itu. Boleh. Bentar ya, Bella. Nah, ini dia kontrasepsi suntik 3 bulannya. Bisa ibu lihat di sini. Itu disuntikan setiap 3 bulan sekali ya, yang sudah jelas dan sangat efektif. Kalau suntik 3 bulan ini, apakah ibu bisa setiap 3 bulan itu ibu bisa yakin bahwa ibu bisa akan berkunjung kembali ke sini untuk suntikannya? Saya belum yakin sih Bu, tapi mungkin nanti suami saya akan mengingatkan saya untuk setiap 3 bulan itu datang ke sini. Oke, dan ini misalnya kalau ibu pakai ini terus mau hamil lagi di 4 bulan sebelum ibu merencanakan program hamil, ibu bisa stop menggunakan habis suntik 3 bulan ini Bu, dan ibu bisa segera hamil. Aman bagi semua wanita dan ibu, ini juga tidak melindungi terhadap penyakit IMS dan HIV, jadi tidak ada KB yang melindungi dari penyakit itu ya. Berarti ini cuma disuntikin aja ya Bu Bidan Ya, enggak. Ini kayak misalnya bapak sakit terus ke dokter kan, misalnya ada obat yang disuntik ya, seperti itulah. Jadi lebih efektif dan lebih gampang gitu. Ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi Bu? Kalau boleh tahu ini suntik 3 bulan ini suntiknya di mana Bu? Apakah sama dengan orang biasanya sakit itu disuntik di Ya, di bokong, lebih tepatnya di bokong. Bentar ya Bu. Nah, ini dia Bu. Nanti di bokong sebelah sini nanti akan disuntikkan. Nanti setiap 3 bulan sekali itu. Untuk efek samping dari penggunaan kontrasepsi suntik 3 bulan ini apa nih Bu? Efek sampingnya itu umum Bu, paling seperti sakit kepala ringan, nyeri pada payudara, suasana hati berubah, mulai mual-mual atau rontok-rontok, dan mungkin jerawat di beberapa seperti itu. Seperti hal-hal yang umum aja sih efek sampingnya itu. Ya, ini yang perlu diingat tuh cuma waktu pas kontrol untuk 3 bulan selanjutnya itu yang harus penting ibu ingat, soalnya kan ini rentan sekali, kalau misalnya ibu lupa mungkin ibu akan terjadi kehamilan. Jadi saya akan Boleh didiskusikan dulu sama suaminya mau yang mana, entah AKDR, KB pil, KB suntik 1 bulan, 3 bulan, atau yang ditanam di bawah kulit itu ibu. Bapak untuk kenyamanan kita lebih baik kita pakai yang suntik aja gitu ya. Karena ibu bidannya tadi bilang yang kalau KDR itu berisiko rentan saat kita berdiri, mungkin merasa nyeri yang tidak nyaman. Tapi sekarang tergantung juga lagi itu mau pilih yang mana. Baik Ibu, jadi setelah saya berdiskusi tadi, saya memilih untuk menggunakan alat kontrasepsi yang suntik 3 bulan itu Ibu. Yang suntik 3 bulan bisa dilakukan pemasangannya mulai hari ini. Ibu apa ibu mau hari ini atau bagaimana, atau mungkin konsultasi saja hari ini? Bagaimana Pak? Boleh sekarang, tapi lihat kondisi ibu itu di Ya, saya cek dulu ibunya apakah tensinya tinggi atau bagaimana, atau mungkin ibunya sudah kurang badan atau bagaimana, kan saya cek dulu.